Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisha Maisatul Saadah dari SPI 1 Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Budi Utomo. Pada awal abad ke-20, muncul sebuah organisasi yang menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo menjadi pelopor pergerakan nasional modern di Indonesia. Bahkan tanggal berdirinya organisasi ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Meskipun pemerintah kolonial menerapkan politik etis yang membuka kesempatan pendidikan bagi sebagian kecil penduduk pribumi, akses pendidikan masih sangat terbatas. Di tengah kondisi tersebut, muncul gagasan dari seorang dokter Jawa bernama Wahidin Sudirohosodo. Ia berkeliling ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk mengajak kaum terpelajar membantu pendidikan bagi pelajar kurang mampu. Gagasan inilah yang kemudian menginspirasi para pelajar Stovia di Batavia. Pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo di Batavia. Organisasi ini dipimpin oleh Sutomo bersama dengan Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan pelajar lainnya. Nama Budi Utomo sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Budi berarti budi, akal atau kesadaran, sedangkan Utomo berarti luhur atau utama. Secara umum, nama ini dapat dimaknai sebagai upaya mencapai kemuliaan melalui kecerdasan dan kebajikan. Pada awal berdirinya, Budi Utomo tidak berfokus pada perjuangan politik secara langsung. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, mendorong perluasan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan kepada pelajar yang membutuhkan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan sosial dan kebudayaan. Yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan dari kalangan kaum terpelajar. Meskipun awalnya terbatas pada kalangan terpelajar Jawa, Budi Utomo berhasil membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Organisasi ini memperkenalkan bentuk perjuangan baru, yaitu melalui pendidikan organisasi modern dan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Dari sinilah semangat kebangsaan Indonesia mulai tumbuh dan berkembang. Budi Utomo menjadi bukti bahwa perjuangan melawan penjajah tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui ilmu pengetahuan, persatuan, dan organisasi. Seiring perkembangan zaman, pengaruh Budi Utomo mulai berkurang karena munculnya organisasi yang memiliki jangkauan lebih luas dan agenda politik yang lebih tegas. Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia dan membentuk organisasi baru bernama Parindra atau Partai Indonesia Raya. Meski demikian, warisan Budi Utomo tetap hidup sebagai simbol awal kebangkitan nasional Indonesia. Budi Utomo mengajarkan kita bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kesadaran, pendidikan, dan persatuan. Semangat para pelajar Stovia lebih dari 1 abad lalu menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan nasional yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Karena itulah, setiap 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang lahirnya semangat persatuan dan perjuangan tersebut. Mari kita terus menjaga semangat kebangkitan dengan belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.